Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aisyah Oktantiasari, mahasiswa S1 PJJ Manajemen, akan mempresentasikan jawaban UAS Digital Innovative Entrepreneurship terkait analisis konsep digital marketing strategi. Pemasaran digital adalah segala bentuk aktivitas promosi produk, layanan, atau brand yang menggunakan teknologi digital dan internet untuk menjangkau target audiens. Strategi ini memanfaatkan media sosial, search optimization, website, hingga email untuk membangun interaksi, meningkatkan traffic, dan memperkuat citra suatu brand. Peran strategi digital marketing yaitu yang pertama memberikan arahan ke depan mengenai aktivitas pemasaran digital. Ini melibatkan analisis lingkungan eksternal organisasi mulai dari internal dan kemampuan untuk menginformasikan strategi. Ketiga, menentukan tujuan pemasaran digital yang mendukung tujuan pemasaran. Keempat, melibatkan pemilihan opsi strategis untuk mencapai tujuan dan menciptakan keunggulan kompetitif. Lalu merumuskan strategi pemasaran seperti menentukan target pasar, positioning, dan spesifikasi. Yang terakhir, mengidentifikasi strategi mana yang tidak mampu dicapai dan taktik pemasaran yang tidak cocok untuk diterapkan. Tujuan dari strategi digital marketing yaitu yang pertama meningkatkan brand awareness dengan mengenalkan produk atau jasa ke audiens secara luas, lalu meningkatkan traffic dan konversi dengan mendorong lebih banyak pengunjung ke website atau marketplace, lalu membangun hubungan dengan customer atau engagement dengan cara menciptakan interaksi yang interaktif dan personal dengan konsumen, dan meningkatkan penjualan dengan memaksimalkan pendapatan dengan biaya pemasaran yang terukur. Fungsi digital marketing yaitu mengevaluasi digital marketing itu dengan mengukur keberhasilan campaign secara real time, misalnya menggunakan Google Analytics untuk penyesuaian strategi. Yang kedua yaitu untuk meningkatkan engagement, bangun komunikasi dua arah dengan konsumen, lalu optimasi konten dengan menyampaikan pesan pemasaran yang tepat sasaran melalui media sosial, search engine optimization, dan email, lalu menetapkan key performance indicator untuk menentukan tolak ukur keberhasilan pemasaran. Pentingnya perencanaan strategi digital marketing yaitu yang pertama, menentukan arah tujuan yang jelas dengan memastikan seluruh aktivitas digital itu terarah pada tujuan utama. Lalu yang kedua, efisiensi sumber daya dengan memaksimalkan anggaran dengan cara memilih platform digital yang paling efektif dalam penjualan. Lalu kemudahan dalam memahami audiens. Hal ini penting untuk memudahkan identifikasi karakteristik dan perilaku konsumen. Yang terakhir yaitu bisa beradaptasi dengan cepat. Kemungkinan perusahaan itu bisa merespons tren dan perubahan algoritma dengan cepat. Dalam model perencanaan SOSTEC ini ada 6 tahapan. Yang pertama, situation analysis. Yang kedua yaitu objektif. Ketiga, strategi. Yang keempat, taktik. Kelima, action. Dan yang terakhir adalah kontrol. Tahap yang pertama yaitu situation analysis untuk melihat situasi dari proses pemasaran yang sedang berjalan. Selanjutnya yaitu objektif. Pada tahapan ini fokus untuk menetapkan tujuan yang terukur dan realistis agar dapat dicapai. Lalu ketiga yaitu strategi atau cara perusahaan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dengan metode STOP, yaitu segmenting, targeting, online value proposition, dan positioning. Dan SEED yaitu sequence or stage, integration, dan tools. Selanjutnya yaitu taktik adalah tahap-tahap yang dilakukan untuk mencapai tujuan dengan strategi 7P marketing mix yang terdiri dari produk, price, place, promotion, people, process, dan physical evidence. Selanjutnya yaitu actions adalah bentuk aksi yang dilakukan dengan menguraikan sistem proses dan alat yang digunakan. Yang terakhir yaitu kontrol untuk mengevaluasi apakah strategi pemasaran itu sudah berhasil dilakukan.
Selanjutnya, dalam studi kasus digital marketing menggunakan model Sostek, saya menggunakan brand perusahaan Lock and Lock. Pada tahap situation analysis, di mana kita memetakan kondisi terkini dari brand Lock and Lock ini berdasarkan analisis pasar, tren penggunaan wadah minuman yang eco-friendly sedang meningkat pesat karena sebagai gaya hidup. Kekuatan brand Lock and Lock ini memiliki citra yang kuat dalam hal ketahanan produk dan teknologi kedap udara. Lalu untuk kompetitor dalam menghadapi persaingan yang ketat dari brand seperti Corkcicle, Stanley, atau tumbler lokal yang mengedepankan estetika visual. Loop Art target audiensnya adalah pekerja kantoran, mahasiswa, dan individu yang aktif berolahraga. Berdasarkan analisis SWOT singkat, yaitu kekuatannya ini brand Lock and Lock tergolong brand yang kuat dengan kualitas premium. Lalu kelemahannya adalah harga yang relatif tinggi. Opportunity-nya yaitu adanya tren hidup sehat dan belanja online. Lalu adanya produk tiruan dan perang harga di marketplace. Kemudian pada tahap objektif, menetapkan target digital yang ingin dicapai dalam periode tertentu dengan meningkatkan penjualan, misalkan target pertumbuhan transaksi melalui official store di Shopee misalkan sebesar 15%. Lalu melakukan brand positioning, yaitu memperkuat persepsi bahwa Lock and Lock bukan sekedar tumbler melainkan aksesori gaya hidup yang lebih stylish. Lalu engagement dengan mencapai tingkat keterlibatan atau engagement rate yang lebih tinggi pada konten yang bertemakan gaya hidup sehat. Selanjutnya yaitu tahap strategi yang mencapai suatu tujuan yang sudah ditetapkan dengan melakukan 3 aspek, yaitu yang pertama segmentasi untuk ibu rumah tangga modern dan Gen Z atau milenial yang peduli dengan gaya hidup sehat. Lalu targetingnya adalah pengguna aktif media sosial, pembeli aktif di marketplace, dan konsumen urban dengan daya beli menengah ke atas. Lalu positioningnya, Lock and Lock ini sebagai solusi peralatan rumah tangga yang premium, aman, praktis, dan mendukung gaya hidup yang sehat dan berkelanjutan. Lalu taktik atau alat digital apa yang digunakan untuk mencapai tujuan? Yang pertama ada sosial media marketing dengan menggunakan Instagram dan TikTok untuk melakukan konten-konten yang menarik, misalkan seperti meal prep, kemudian uji ketahanan suhu tumbler, lalu konten memasak, menyiapkan bekal dengan storage box. Lalu adanya influencer marketing dengan berkolaborasi dengan para food vlogger atau eco-influencer, eco-lifestyle influencer untuk mendemonstrasikan penggunaan produk dalam rutinitas hariannya. Kemudian mengoptimalkan kata kunci seperti tumbler yang tahan panas dan botol minum BPA free di deskripsi produk pada marketplace. Lalu mengoptimalkan foto produk dan deskripsi, kemudian program flash sale, voucher, dan banding produk, kemudian memanfaatkan fitur live shopping. Lalu action yang dilakukan atau rencana operasional pemasaran yang bisa dilakukan, contohnya dengan membentuk sosial media spesialis, tim konten kreator, dan digital ad spesialis. Nah, kemudian membuat rencana aktivitas, misalnya aktivitas membuat konten edukasi dan video di media IG atau TikTok dalam waktu 3-4 kali dalam seminggu. Kemudian mengunggah influencer review di IG dan YouTube dalam waktu bulanan. Lalu mempromosikan di marketplace, adanya promo diskon pada event tanggal kembar. Lalu adanya iklan digital pada Meta dan TikTok Ads setiap bulan.
Kemudian pada tahap yang terakhir yaitu kontrol tentang bagaimana kita mengevaluasi keberhasilan strategi pemasaran yang telah dilakukan. Misalnya yang pertama itu ada web analytics, memantau jumlah grafik dan konversi yang berasal dari iklan media sosial. Yang kedua social media metrics, yaitu melihat pertumbuhan jumlah pengikut dan jumlah reach dan engagement rate di media sosial. Yang terakhir yaitu adanya sales report untuk melacak kode promo khusus untuk melihat efektivitas kerjasama dengan para influencer dan melihat pertumbuhan penjualan online. Kemudian, rekomendasi strategi digital marketing yang bisa dilakukan untuk meningkatkan penjualan adalah dengan menawarkan adanya customization atau menawarkan fitur custom seperti menambahkan nama atau icon pada produk. Kemudian menjual atau menawarkan produk bundling seperti paket produk lunchbox yang berisi kotak bekal dan tumbler. Yang kedua, bisa mengoptimalisasi promosi produk di e-commerce melalui live shopping di Shopee ataupun TikTok. Kemudian memanfaatkan fitur keranjang kuning agar bisa memudahkan para pembeli untuk ketika melakukan pembelian produk. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.